Ini gimana? Oke. Bentar ya teman-teman. Oke, ini hostnya masih belajar nih. Oke. Oke. Halo teman-teman negarawan, boleh kasih chat nggak? Ah, lancar nggak? Kedengeran nggak suaraku? Aman nggak? Mungkin boleh ada yang mau komentar. Aman nggak suara Kak Arya? Oke, suara aman. Kalau gitu bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore negarian semua. Sebutan untuk teman-teman uh, yang bergabung atau mengikuti komunitas negarawan ya. Perkenalkan, nama saya Irfan Dika Pratama. Saya berasal dari komunitas negarawan. Apa itu komunitas negarawan? Jadi komunitas negarawan merupakan perkumpulan ASN lintas akademi. Perkumpulan ASN lintas instansi yang juga merupakan alumni dari program ASN Academy yang dengan satu semangat yakni menjadi rumah besar dari kolaborasi ide dan gagasan untuk mewujudkan transformasi birokrasi di masa depan serta membentuk calon-calon pemimpin masa depan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Wow, sangat mulia sekali ya cita-cita komunitas negarawan. Semoga negarian semua bersemangat bersama-sama, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk kita bareng-bareng mewujudkan cita-cita mulia dari komunitas negarawan. Lumayan ya menjelatnya ya. Mohon dipertimbangkan ya Kak Arya. Nanti kalau ada pembukaan pengurus baru ya. Oke. Jadi kita sore ini berkumpul di Ngebeduk. Apa sih itu Ngebeduk ya? Jadi Ngebeduk itu negarawan nunggu beduk. Unik sih ya. Seedisi Ramadan 1443 Hijriah. Jadi insya Allah selama Ramadan ini kita bakal membahas nih berbagai tema seru untuk menemani negarian semua ngabuburit atau menunggu berbuka puasa. Jadi tiap hari nih, setiap macam-macam sih, ada yang start jam 3 sore, jam 4 sore atau setengah 9 malam, pokoknya dipantau terus Instagram dari negarawan. Nanti ada semualah infonya di sana ya. Oke. Kak Mega jangan ketawa dulu dong, aku grogi nih. Oh ya, harap maklum ya kalau hostnya grogi ini beneran pertama kali dalam sejarah hidup nge-host IG live, jadi harap maklum adanya ya. Kak Mega, Kak Oktorinaria, harap maklum ya. Tapi lumayan lah ya buat pembukaan, lumayan lah ya, bisa lah ya kalau dipertahankan lagi ya. Dan sebelum mengundang pembicara kita pada kesempatan sore ini, saya ingin mengingatkan, tadi belum dibahas sudah mengingatkan, saya ingin menjelaskan kalau negarawan juga selain ada program Ngebeduk, kita juga ada program kuis Ramadan. Saatnya kita kayak kuis. Jadi untuk memeriahkan bulan Ramadan 1443 Hijriah, komunitas negarawan mau mengajak teman-teman semua nih buat mengasah pengetahuan dalam kuis Ramadan yang bakal dilaksanakan pada 8 April start hari ini sampai dengan 30 April 2022. Ada hadiah spesialnya loh. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Teman-teman bisa follow Instagram dulu @negarawan.id, kemudian menjawab kuis melalui Instagram story @negarawan.id atau platform lain yang akan ditentukan kemudian.
dan kuis berlangsung selama bulan Ramadan. Pemenang kuis nanti adalah yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak, dan apabila terdapat jumlah poin yang sama, pemenang ditentukan melalui adu penalti. Enggak ya, bukan ya. Pemenang ditentukan berdasarkan jawaban tercepat pada kuis terakhir. Jawaban tercepat ini negarawan mengadaptasi MotoGP, enggak ya? Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 30 April 2022 melalui Instagram @negarawan.id. Jadi ikuti kuisnya dan menangkan hadiahnya. Oke. Seperti ngebeduk-ngebeduk hari-hari sebelumnya, kita ada tema khusus yang akan dibedah dengan narasumber kita yang kompeten dan terpercaya. Jadi, sahabat Nagarian dimanapun Anda berada, pasti ada yang pernah mengalami kesulitan kan, membuat anak Anda, ini yang sudah berkeluarga ya, membuat anak Anda suka membaca. Apalagi mungkin Anda yang ibu-ibu sebagai ibu bekerja yang tentu tidak bisa selalu membersamai anak dalam tumbuh kembangnya ya kan, karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga mengurus rumah ya kan. Jadi kali ini tim Negarawan akan mengetengahkan tema spesial yang menarik terkait tips khusus sebagai ibu bekerja dalam menumbuhkan minat baca anak. Karena tema kali ini adalah kiat menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Dan saya akan menginvite dulu narasumber kita. Dan walaupun ya, ingin menjelaskan dulu, walaupun ini mungkin kok lebih ke ibu-ibu sih, kok buat ibu bekerja sih, tenang ya, ini nggak hanya cuman buat ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga bisa. Karena siapa tahu ibu-ibu lupa, bapak-bapak yang melihat IG Live ini, siapa tahu nanti bisa mengingatkan ya kan. Jadi saling kerjasama gitu ya. Umpan 1-2, ya begitulah. Cara menginvite host gimana ya? Enggak buat ibu aja, Kak Nurul. Bapak-bapaknya juga boleh. Sebentar ya. Saya akan menginvite host menginvite narasumber. Bener nggak sih caranya ya? Sorry ya teman-teman, ini karena sudah ya. Halo Kak Eko. Halo Kak Wah ya, Irfan, saya sudah tahu. Kak Eko. Ya sudah nampak tadi sih. Apa cuman blue Kebalik. screen? Oke, siap. Wow, persiapannya Suara saya terdengar? terdengar jelas sih. Gadgetnya benar-benar persiapannya matang ya. Ini lagi lagi nunggu IG Live atau memang lagi main game online ya? Speakernya bagus sekali. Sepertinya lebih menarik Kak Irfan nih. Kita sehati nih Kak, merah hati. Oh iya ya, betul juga. Padahal nggak janjian loh. Sumpah Nagarian, kita nggak janjian dress code. Cuman WhatsApp tentang materi. Kok bisa sama ya? Ya kayaknya memang mungkin ditakdirkan buat Chemistry. nge-host dan narasumber buat hari ini ya. Betul. Oke, sahabat Siap lanjut? Iya, sahabat Nagarian, kan nggak kenal maka kita kenalan dong ya dengan narasumber kita kali ini. Jadi kita kedatangan narasumber namanya Kak Eko Marini. Beliau saat ini bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek sebagai penyuluh bahasa. Dan lulusan magister dari Universitas 11 Maret Surakarta ini, selain sebagai ASN, beliau juga aktif sebagai penulis. Bahkan telah mendapat sertifikat penulis buku non-fiksi dari BNSP. Wow, luar biasa. Telah lahir 4 buku solo dan 50 lebih karya antologi. Dan salah satu bukunya nih adalah buku Sahabat Anak. Atau Kiat Sukses Menumbuhkan Minat Baca Anak berdasarkan kisah nyata. Ya, ini ya yang mau buat hadiah ya, Kak? Yang buat hadiah buku untuk anaknya ini, Rahasia Jojo Sang Juara. Oke, siap. Jadi kalau boleh bocorin sedikit ya, para Nagarian, kalau Nagarian aktif di ngebeduk kali ini, boleh bertanya nanti. Silakan sampaikan pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan saya sedikit kenang-kenangan ya dari Kak Eko, buku karangannya tadi. Iya, dapat. Iya, betul sekali. Oh ya Kak Eko, mohon maaf sini saya mau nanya.
penasaran nih, kan sudah berhasil Iya. menerbitkan 4 buku solo. Nah, terus buku Jogja sama buku Semarangnya sudah berapa ya? Buku Jogja sama buku Semarangnya lagi on the way. Iya, iya. Iya. Macet kena jalan tol. Ya harap maklum ya Kak ya, naluri alamiah. Hostnya kayak gini, jadi harap dimaklumi ya. Kakak narasumber dan juga kakak-kakak nagarian semua, kakak-kakak mengurus. Eh, jadi, oke kita mulai aja lah ya. Diskusi kita yang bakal menarik pada sore hari ini. Menemani teman-teman semua buat ngabuburit. Jadi Kak Eko, boleh cerita nggak sih, apa sih pentingnya menumbuhkan minat baca kepada anak sejak dini itu? Jadi minat baca itu memang penting sekali ya untuk anak, apalagi anak di usia generasi emas, usia-usia yang memang saatnya kita tumbuhkan karakter anak, baik karakter baik, sikap maupun akhlak dengan cara buku ya, terutama bagi orang tua bekerja, apalagi kita sebagai wanita itu memang sangat penting sekali karena apa dengan buku nantinya anak-anak akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, mendapatkan ide-ide kreatif dan tentunya bisa meneladani atau meniru hal-hal yang baik di dalam buku tersebut di dalam tumbuh kembangnya. Nah, apalagi ini tadi seperti yang Mas Irfan katakan bahwa ini penting juga untuk bapak-bapak nih ya. Artinya apa? Peran orang tua itu tidak hanya ibu tapi bapak juga. Artinya apa? Ketika bapak memberi teladan, memberi contoh, kebiasaan membaca dan apalagi praktik langsung ya, misalnya memberikan bacaan atau mendongengkan sebelum tidur ayah untuk anaknya, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa kelak diingat oleh anak. Jadi memang sangat penting karena anak di usia dini ini usia-usia emas ya dalam hal ini, anak itu daya ingatnya cepat, daya apa namanya menirunya juga luar biasa dan kreativitasnya tinggi. Jadi ketika bahan-bahan bacaan yang dibaca oleh anak itu kita pilihkan bahan bacaan yang berkualitas, berkarakter baik, tentunya anak ini akan tumbuh dengan jiwa-jiwa kreatifnya ya, dengan impian, imajinasi dan ide-ide kreatif lainnya. Jadi itu Mas Irfan mengapa sangat penting terutama bagi kita ya para orang tua bekerja itu melalui perantara buku ini secara tidak langsung kita juga telah turut membentuk karakter anak kita. Wow, keren. Baru satu pertanyaan itu sudah jawabannya sudah sangat runut, sudah sangat detail. Ini saya yakin 5 menit, misalnya satu pertanyaan, 5 pertanyaan mungkin bisa habis ini. IG Live seru sekali nih Kak. Jadi mengetahui, oh gitu toh, menumbuhkan minat baca kepada anak sejak dini. Dan sebelum ke pertanyaan kedua, saya mohon izin dulu ya, kalau saya mungkin agak sedikit heboh karena di sini itu mendung dan saya khawatir kalah glowing sama Kak Eko, jadi mungkin saya nanti mau set up spotlight, ring light ya gitu-gitu deh. Dan di sini juga hujan deras. iya, nah itu di sini mulai mendung jadi mulai gelap dan iya sih penting banget kerja sama orang tua ya, nggak cuma ibu aja. Jadi ibu-ibu yang mungkin sekarang sedang menonton IG Live ini, kalau ibu-ibu sambil menyiapkan bahan buat berbuka ya, saya sarankan buat membangunkan bapak-bapaknya sekalian. Kalau bapak-bapaknya tidur, suruh nonton IG Live ini, siapa tahu nanti bisa saling mengingatkan ya ilmu yang didapat dari IG Live ini. Oke, oh iya Kak Eko, Betul sekali. kenapa sih anak-anak itu cenderung nggak suka baca ya? Ya, kalau secara teori sih karena memang naluri anak atau apa namanya karakter anak itu kan lebih pada apa yang dilihat ya dan apa yang ada. Jadi ketika orang tua atau keluarga itu sehari-harinya misalnya melihat televisi, bermain gawai, kemudian bermain game. Nah, kecenderungan anak-anak untuk tidak suka membaca pun itu akan terikuti ya, karena
anak itu lebih cepat menangkap atau mengikuti sesuatu yang dilihat, yang tampak. Jadi ketika yang sehari-harinya dilihat seperti itu, apalagi zaman sekarang itu banyak anak-anak yang masih kecil saja sudah diberi gawai, sudah difasilitasi game online, atau kemudian bermain sepuasnya, menonton YouTube. Nah, makanya tidak ada buku sama sekali di rumah ya, misalnya ini tidak ada bacaan apapun di rumah, maka anak pasti cenderungnya tidak suka membaca, itu lebih suka apa ya istilahnya bermain game atau menonton YouTube. Artinya apa? Ini salah satu tamparan keras juga bagi kita ya orang tua, apalagi orang tua yang masih muda. Sebaiknya memang ketika anak kita masih kecil, mari kita mulai biasakan membacakan cerita sebelum tidur dan membeli atau menyediakan buku-buku cerita anak di rumah ya. Jadi artinya boleh sih ada televisi, misalnya kita beri batasan jam-jam tertentu, atau bermain gawai pada saat kita bisa mendampingi. Akan tetapi lebih baik sejak dini ya, meskipun usia SD atau usia TK, apalagi yang masih kecil sekali, bayi pun atau di dalam kandungan itu sudah bisa kita mulai kenalkan pada buku. Menarik itu. Bagaimana cara mengenalkan buku kepada anak yang dalam kandungan? Mudah sekali Kak. Jadi saat ini itu sudah ada buku digital ya. Ada juga yang buku yang apa namanya dibacakan secara nyaring, dan kita tinggal mengklik di buku digital tersebut yang bisa langsung menceritakan. Nah, itu bisa kita putar ya. Kalau memang kita tidak sanggup atau tidak bisa bercerita atau tidak bisa mendongeng, kita bisa memutar atau mengunggah ya, atau mendownload cerita-cerita yang ada di internet. Ada banyak sekali yang buku-buku itu yang bisa kita gunakan untuk fasilitasi tumbuh kembang anak kita di dalam kandungan. Artinya apa? Ketika kita membaca pun ya, membaca Al-Quran, membaca buku, atau membaca apapun, lantunan-lantunan lagu-lagu pun akan terdengar oleh bayi. Nah, ketika masih di dalam kandungan, ini bisa sekali Kak kita praktikkan. Artinya apa? Nanti ketika anak lahir itu dia sudah mulai apa namanya, ketika ibunya bercerita misalnya, itu sudah mulai mengenali gitu. Wow, keren sekali. Ya, jadi penasaran apakah Kak Eko juga nggak pingin bikin itu, buku-buku digital semacam itu? Ada Kak di laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, buku digital yang bisa diunduh. Nanti teman-teman buka aja buku digital Badan Bahasa, nanti akan ada buku yang diklik itu akan sudah terdengar suara, dia akan berbicara sendiri, dan lembar demi lembarnya itu akan terbalik sendiri seperti itu. Oh, sudah di laman ada. Siap, keren. Nah, kalau sebagai ibu bekerja nih, bagaimana kiat-kiat yang diterapkan untuk menumbuhkan minat baca anak ya, Kak Eko? Ya, baik. Ini sebenarnya pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya itu bekerja dari setelah subuh itu udah berangkat, pulang habis maghrib, karena rumah saya di Karawang, kantor di Jakarta, PP itu sekitar 2 jam. Wow. Nah, ketika itu memang sebagai seorang ibu bekerja, saya agak kesulitan ya sebetulnya mengajarkan bagaimana anak suka membaca. Akan tetapi satu persatu mulai saya terapkan, yaitu ketika pulang bekerja itu kita manfaatkan waktu berkualitas buat anak. Jadi taruhlah 2 jam waktu berkualitas dengan anak setelah maghrib sampai paling maksimal jam 9-10, kita bacakan cerita untuk anak. Terus kemudian kita ajak anak untuk melihat gambar di buku-buku. Waktu itu sih anak saya belum TK ya, jadi baru buku-buku bergambar yang misalnya gambar dia suka beko, kren, atau motor, atau pesawat, kita fasilitasi, kita belikan. Kemudian kita ceritakan. Nah, cerita-cerita sebelum tidur ini waktu berkualitas kita ya dengan anak, terutama ibu dan bapak bekerja. Ini tidak hanya untuk ibu ya Kak Irfan, jadi bapak pun bisa setelah pulang kerja usahakan minimal langsung
menyempatkan atau memang meluangkan waktu untuk anak. Jadi dari habis maghrib sampai mau tidur itu khusus untuk anak, tinggalkan gawai, tinggalkan laptop, tinggalkan pekerjaan, nah bersamai anak. Nah di sini kita bisa mengenalkan misalnya membacakan cerita ini sebelum tidur ya biasanya, sampai bahkan anak kita itu satu buku itu mereka dibaca berulang-ulang sampai halamannya hafal. Kalau kehilangan satu halaman itu, Bu, yang bagian itu belum. Nah, itu pasti anak pasti akan seperti itu. Rata-rata ibu-ibu mengalami hal ini ya. Jadi, ketika anak kita bacakan cerita di buku itu dia sudah hampir hafal sampai satu kata terlewat pun suruh ngulang lagi. Nah, itu pertama ya, Kak. Yang kedua mulai TK itu di rumah saya tidak ada TV. Jadi, udah 5 tahun ini kurang lebih TV tidak ada di rumah. Artinya ada TV tapi tidak dipasang, ditaruh di gudang ya. Karena pengaruh TV ternyata luar biasa sekali ya. Jadi untuk perkembangan anak itu sangat mempengaruhi, meskipun yang ditonton mungkin bisa acara-acara tertentu, tapi karena saya bekerja jadi saya takut tidak bisa mengontrol, akhirnya TV saya hentikan dan saya ganti buku, Kak. Jadi apa yang anak suka, misalnya komik ya, komik itu kita lihat isinya, karakternya, kemudian temanya, ketika itu baik kita belikan, tidak harus membeli kalau misalnya tidak punya anggaran ya. Intinya anggaran tiap bulan misalnya beli satu buku untuk anak. Nah, anggaran yang lain untuk menyediakan bahan bacaan ini kita bisa pinjam perpus, kita bisa pinjam di buku-buku taman-taman baca. Nah, kita bawa pulang, kita pinjam. Nah, kita taruh aja buku itu misalnya di meja belajar, di kamar, dimanapun kita taruh. Nah, ketika anak sedang apapun, dia akan melirik pertamanya, terus kemudian lama-lama tertarik membuka, kemudian membaca. Nah, itu trik-trik saya ya. Jadi ketika pulang kerja kita luangkan waktu bersama anak, kemudian sebelum tidur kita ceritakan, kita dongeng untuk anak-anak itu, terus kemudian stop televisi ya. Itu memang susah ya. Kalau pertama sih saya dulu Sabtu Minggu dulu saya batasi Sabtu Minggu 2 jam, terus setelah Sabtu Minggu sudah mulai ini, terus kemudian baru bisa stop, seperti itu, Kak. Luar biasa sekali. Saya juga tertarik tadi ada tips trik anggaran juga ya. Dan menurut ada pasti, jadi ya. setiap Dan menurut saya salah satu tips dari Kak Eko tadi itu bagus sekali gitu. Jadi bagi para negarian semua yang menonton IG Live ini, kalau misalnya mendengar tadi tips dari Kak Eko soal menyimpan TV, ya kan Kak, karena TV dan gawe kan berpengaruh juga ya Kak terhadap minat baca anak kan. Jadi betul. Kak Eko ini solutif orangnya. Sekali tips tapi bisa dua dampak. Jadi dengan menyimpan TV, selain menumbuhkan minat baca kepada anak, juga bisa mengurangi tagihan listrik. Nah, itu kan bagus sekali. Jadi, uang yang Anda sisihkan dari tagihan listrik yang berkurang, bisa dibuat para negarawan semua untuk membelikan buku buat anaknya. Nah, kan gitu kan luar biasa sekali nih memang Kak Eko ini. Waduh, siap. Saya mau beralih dulu karena ternyata di chat itu sudah banyak sekali penggemarnya Kak Eko yang ingin menanyakan langsung kepada Kak Eko. Salah satunya ada yang nickname-nya Gun WNW. Dia bertanya, ada tips nggak Kak Eko untuk menyeimbangkan antara penggunaan gawai dengan buku? Baik, tips saya di rumah saya tidak pegangi anak saya gawai. Meskipun saya dan suami bekerja, kami sama-sama bekerja, jadi selama ini kami juga tidak pakai pengasuh anak ya. Untuk ketika anak 2 tahun ini kami sudah tidak pakai pengasuh anak, jadi anak tidak kami pegangi gawai, satu itu. Terus yang kedua, kami berdua tidak mengunduh game di dalam gawai kami berdua, itu kedua. Terus yang ketiga, lebih banyak atau lebih sering mengajak anak untuk
apa namanya, berkreasi ya. Jadi selain buku ya, buku kan memang hanya pada saat-saat tertentu ketika kita satu beli buku, kadang 10 menit dibaca sudah khatam. Nah, kita nggak mungkin beli buku lagi. Nah, di Gawai itu kita bisa unduh aplikasi Ipusnas. Itu ada buku-buku cerita anak, buku dan buku-buku cerita anak banyak di sana. Jadi kita bisa meminjami anak itu Gawai ketika membaca buku-buku dari Gawai. Itu seperti Ipusnas, kemudian apa ya? Ada lagi aplikasi Epusdikbud, itu juga perpustakaan digital juga yang kita bisa meminjam buku di sana. Terus kemudian ada juga buku-buku cerita anak itu dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ada di laman Badan Bahasa. Silahkan ketik bahan bacaan anak. Jadi sejak 2005 tahun yang lalu itu kita sudah menghasilkan banyak buku literasi yang bisa diunduh di sana dan dibaca langsung, atau buku digital tadi. Nah, cara menyeimbangkan antara gawe dan buku, yang pertama tadi kami tidak fasilitasi gawe kepada dua anak kami meskipun kami kerja, tapi kami lillahi ta'ala percaya saja pada Allah bahwa ketika kami tinggal anak-anak di rumah insya Allah aman, dan ketika kami pulang sore alhamdulillah masih aman. Nah, ketika komunikasi kami ya pesan, jadi setelah pulang pintu dikunci, kemudian mereka interaksi dengan teman-teman atau bermain. Nah, cara yang kedua ajak berkreativitas. Jadi selain membaca buku, tentu buku kan tidak setiap hari ya dibaca, pasti ada kalanya tertentu. Tetapi ajak berkreativitas. Jadi pintar-pintarnya orang tua misalnya membuat kapal, bermain kreatif dengan Arduino, membuat sesuatu yang bisa dilakukan bersama orang tua. Biasanya sih memang dengan ayahnya ya, karena saya khusus untuk yang perihal masak-memasak untuk masakan anak-anak. Tapi untuk kreativitas seperti membuat pistol, membuat mainan dan sebagainya itu bersama ayahnya. Jadi cara mengalihkan agar tidak gawe apalagi TV, apalagi game itu ya seperti itu. Kita memang orang tua harus mengalah dalam arti menyisihkan waktu kita untuk mereka. Nah, itu salah satu tipsnya, Kak. Jadi ketika peran kita lebih besar ke anak, pasti gawai, TV dan lainnya akan teralihkan. Ajak anak ke toko buku. Ke toko buku itu Gramedia itu 1-2 jam mereka membaca bebas, nggak masalah. Pulang hanya beli buku satu itu nggak masalah. Jadi mereka akan senang dan mengenal lebih banyak buku, dan besoknya mereka akan ketagihan ke sana lagi meskipun yang dibaca lagi terus. Tapi saya sudah janji misalnya jatah beli buku cuma satu ya, jadi mereka tetap asik aja. Itu, Kak. Wah, keren. Kalau Kak Gun, Anda mendengar tadi, tolong diterapkan ya, karena Anda yang bertanya, narasumber sudah bertanya, jadi tolong diterapkan ya Kak Gun ya. Oke. Dan ini Kak Gun lagi nanya lagi nih, ini memang menariknya karena ini penyakit bapak-bapak ya. Kalau kayaknya sih penyakit semua bapak-bapak ya. Jadi Kak Gun juga bertanya lagi, saya sering bacain buku untuk anak sebelum tidur, tapi saya duluan yang tidur, bukan anak saya. Bagaimana mengatasinya ya? Problem bapak-bapak. Aduh, kalau ini tanya Nyonya ya. Oh iya ya. Dari Kak Gun tanya Nyonya Anda ya, bagaimana ya? Atau mungkin minta tolong Nyonya untuk membangunkan Anda ya kalau tertidur duluan ya, ataupun mensiram sekalian biar Anda bangun. Dan juga ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Rofik, Kak Rofik _TH, bertanya bagaimana menumbuhkan minat baca anak supaya bagaimana menumbuhkan minat baca anak supaya nantinya bisa berpikir kritis. Mungkin lebih ke ini ya, korelasi antara baca dengan berpikir kritisnya mungkin, Kak. Silakan, Kak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Kak siapa tadi? Kak Rofik. Oh ya, Kak Rofik, sangat menarik sekali ya pertanyaan ini, bagaimana anak bisa berpikir kreatif dengan membaca buku. Jadi ini tidak gambus ya, artinya tidak berbohong ya, artinya ini berdasarkan pengalaman saya juga ketika anak saya membaca buku-buku yang saya sediakan, itu ide-ide kreatif mereka akan muncul dengan sendirinya, Kak. Misalnya taruh saja ya, waktu itu anak saya membaca buku Orang Lumpuh Naik Haji.
Nah, dari membaca buku tersebut, anak saya sudah punya ide bahwa dia kelak suatu saat akan pergi haji ke Mekah. Nah, kemudian ketika itu anak saya langsung minta dibeliin celengan, Bu, saya ingin menabung untuk umroh atau haji. Saya ingin seperti di dalam buku itu. Nah, jadi itu seketika itu saya belikan juga itu apa namanya celengan itu. Jadi ada celengan khusus dia yang namanya celengan untuk umroh atau haji itu. Itu anak saya yang kedua. Kemudian ada lagi anak saya ketika membaca buku-buku seri penemuan ya, seri penemuan itu ada banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang menemukan menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan itu misalnya aja penemu listrik siapa, penemu dinamo siapa, penemu zat untuk antibody itu siapa. Nah, ketika itu langsung anak saya itu mencetuskan ide sendiri bahwa tadinya dia itu bercita-cita ingin menjadi pemadam kebakaran, tapi cita-citanya langsung berubah, saya ingin jadi profesor. Jadi dia bilang seperti di dalam buku-buku seri penemuan anak itu ya, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang menemukan apapun itu. Nah, dia berpikir sampai seperti itu. Nah, lagi buku-buku yang lain lagi yang misalnya ya taruh saja hal kecil ya, dalam dia membaca buku Pengen Jadi Baik Om S.Q, kalau teman-teman pernah membaca di sana kan ada banyak sekali hikmah ya yang diambil dari anak-anak saya, misalnya tentang harus menabung dulu baru membeli sesuatu. Itu konsep itu sudah tertanam di dalam pikiran anak saya. Jadi ketika anak saya tidak punya untuk membeli sesuatu dan menyampaikan kepada saya bahwa Bu, kita harus nabung dulu sedikit demi sedikit baru nanti kita beli. Jangan memaksakan membeli sesuatu karena kita hanya ingin dan dengan cara yang saya sebutkan berhutang seperti itu. Jadi ini konsep dasar yang bagi saya itu penting untuk penumbuhan akhlak dan karakter. Dan ini sudah dimulai dari mereka. Jadi ketika mereka itu 1 bulan saya kasih jatah 1 buku maksimal 100.000. Ketika mereka itu punya keinginan beli buku yang harganya lebih dari 100.000, mereka menabung dulu. Jadi ketika nanti sudah tercukupi, baru nanti Bu saya ingin beli bukunya itu, seperti itu. Nah itu ide kreativitas dari membaca itu tumbuh dengan sendirinya. Pun ketika anak saya yang kedua itu yang baru kelas 2 itu buku bacaannya sudah beralih ke Laskar Pelangi, bahkan Sang Pemimpi, itu sudah dibacanya khatam, bahkan berkali-kali ya. Karena buku-buku kecil yang kata dia, ini cepet banget habis Bu, saya pengen buku yang agak tebal. Nah, ketika saya membawa buku pulang itu dia baca, dia suka. Apalagi Iwan Simatupang dengan kongnya Iwan Simatupang itu saja yang menurut saya agak berat, dia suka. Dia bisa mengambil hikmah bahwa untuk hidup itu tidak bisa serta-merta mempunyai keinginan langsung dikabulkan seperti itu. Nah, itu pengalaman saya, Kak. Masih banyak sih sebetulnya, apalagi kalau membaca buku masakan, dia memang langsung minta praktik. Nah, ini saya yang agak kesulitan kadang. Ya. Karena kalau harus praktik masak harus menemani ya, padahal kan bekerja ya Kak Eko ya. Ya harus masakin juga. Oh iya. Yang nasi apa gitu. Iya. Nasi liwet, nasi apa gitu, dia pengen, akhirnya minta karena bukunya buku tentang masakan gitu. Iya. Oh wah. Wih, tapi luar biasa ini. Kalau buat saya ini nggak cuman karena buku ya, ini peran orang tua ini yang lebih berperan penting ya. Luar biasa sekali sampai tadi. Betul sekali. Tadi Kak Eko cerita anaknya beli buku haji, jadi ingin berhaji, bahkan menabung ini. Tapi tetap ada peran orang tua di sini. Jadi respect kalau saya punya respect ke Kak Eko-nya nih. Luar biasa sekali. Jadi gimana Kak Eko? Jadi memang kita semua harus turut ya, meskipun kita sebagai ibu bekerja atau orang tua yang bekerja, jangan jadi alasan bahwa anak kita nggak suka membaca atau lebih suka bermain gawe gitu ya. Kita harus buktikan bahwa memang kita harus turut serta membentuk generasi yang
yang lebih baik tentunya, yang dengan berakhlak mulia tadi, salah satunya membentuk karakternya dengan membaca. Iya betul, setuju sekali Kak Eko. Mungkin kalau nanti Negarian ingin berkonsultasi selain mengenai masalah minat baca anak, saya kira Kak Eko juga cocok untuk kalau berdiskusi mengenai masalah parenting ya kayaknya ya Kak Eko ya. Jadi mungkin nanti kalau Negarian semua Siap, ya, siap. pengen tanya-tanya bisa ke Instagramnya Kak Eko apa Kak Eko? Eko Marini 82. Ya, titik 82 atau sambung? Sambung. Oh ya, silahkan DM kan boleh ya Kak Eko Marini ya. Siap, siap. Mantap. Kita ke pertanyaan ini sudah ada yang bertanya lagi, Kak Oktorinaria, Kak Ria ya. Dia bertanya, kalau misalnya anak itu suka satu jenis buku saja, jadi bagaimana caranya biar dia mau mencoba jenis buku yang lain? Misalnya cuma suka buku bergambar atau komik, jadi kurang suka buku narasi. Nah, bagaimana ini cara biar bisa suka berbagai macam jenis buku ini, Kak Eko? Baik, terima kasih Kak Ria ya. Jadi memang benar, awalnya anak itu suka buku bergambar, apalagi komik. Itu saya alami ya. Seperti yang diungkapkan Najwa Shihab, cuma butuh satu buku untuk jatuh cinta membaca. Mari cari buku itu. Nah, ketika itu memang anak saya awal-awalnya komik ya. Semua yang dia baca itu komik. Kemudian buku-buku bergambar, dan itu pasti. Nah, seiring perjalanan waktu dan perjalanan usia, anak nanti akan beralih dengan sendirinya ya, kalau menurut pengamatan saya ya. Tadinya memang seperti itu ya. Terus selanjutnya saya menyediakan buku yang bergambar juga, tapi tidak terlalu full. Jadi hanya buku-buku cerita anak, seperti ini Rahasia Jojo Sang Juara. Ini buku cerita anak juga, tapi dia tidak full gambar, apalagi full color ya. Jadi warna penuh. Ini tapi anak suka karena apa? Dia tertarik dengan judulnya. Ya, jadi cari buku yang dia judulnya atau gambar cover bukunya itu menarik dulu, yang dia suka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat si anak agar dia mau membaca itu caranya gimana. Misalnya di dalam buku ini ada rahasianya loh, si Jojo ini bisa jadi juara. Pengen tahu nggak sih, Dek? Nah, kalau adiknya udah bisa kasih tahu ya, misalnya bukan buku ini aja ya, misalnya buku yang lain. Di sini ada penemu pesawat hebat loh, Dek. Pengen tahu nggak gimana cara buat pesawat? Meskipun itu bentuknya buku cerita, tapi kita coba membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika kita membelikan buku baru. Apalagi buku-buku berat ya. Yang anak saya kelas 2 itu suka Laskar Pelangi, itu awalnya kan bukunya berat tebal. Tapi ketika saya kasih tahu bahwa ini anak-anak yang berjuang di pendidikan loh, Dek, dia itu sampai berkilo-kilo naik sepeda untuk bersepeda loh. Nah, akhirnya dia mulai membuka, padahal di sana nggak ada gambar sama sekali ya. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke ceritanya dan dia sudah mulai suka, itu dia akan menyenangi dengan sendirinya. Apalagi ketika anak sudah tahu alur ceritanya itu dan ada sesuatu yang bikin penasaran, itu pasti dia akan ikut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita bacakan dulu, Kak. Jadi kita bacakan. Kita ada tips membaca nyaring untuk anak ya. Kita bacakan dulu poin-poinnya. Kalau nggak poin-poinnya secara keseluruhan juga boleh kita ajak dampingi. Nah, nanti lama-lama dia akan tertarik dengan sendirinya. Jadi tidak, kan kalau kita sama dengan kita ya, kalau kita lihat buku tebal, apalagi buku kuliah atau buku materi ilmu yang kita harus wajib baca, kita sudah malas duluan ya. Tetapi ketika kita misalnya dari judulnya udah menarik atau dari penulisnya, kita akan suka ya. Meskipun bukunya Pak Seno Bumilo Ajidarmo itu gede-gede, tapi karena kita suka penulisnya dulu atau suka gayanya menulis, kita akan suka nanti. Sama juga dengan anak ya, ketika mereka suka covernya, suka judulnya. Judul itu penting ya ketika anak apa sih ini yang membuat Jojo jadi juara. Nah, apalagi ketika buku ini terbit, saat itu ada badminton ya, bulu tangkis yang Jojo main, nah, dia jadi juara. Nah, ini kan pas saat itu orang tertarik juga, anak juga akan ikut tertarik. Itu tips yang bisa saya bagi, Kak. Tapi memang
tidak serta-merta ya, artinya memang ada kala-kala tertentu anak itu sukanya memang bergambar karena memang ciri khas anak ya. Apalagi membaca buku pelajaran dengan membaca buku cerita itu berbeda sekali. Jadi ketika anak saya diminta membaca buku pelajaran itu terkadang memang malas atau nggak mau ya karena memang bukunya tebal dan isinya materi. Tetapi ketika membaca buku cerita dia akan lebih senang. Nah ini pun kita harus berusaha menyeimbangkan ya. Artinya dalam kebutuhan memahami bacaan, anak itu ketika sudah terbiasa membaca, dia akan mudah juga mengingat dan memahami apa yang dibaca di buku tersebut. Bahkan daya ingatnya itu luar biasa ya kalau anak-anak itu. Jadi ketika saya membaca siapa gitu, nah, ketika anak saya membaca penemu nuklir siapa Bu, saya sudah lupa, dia masih ingat kayak gitu, mungkin seperti itu Kak. Baik, luar biasa. Jadi itu ya, ada peran penting orang tua buat mengenalkan ngasih gambaran ini buku ini tentang apa gitu tadi itu ya. Jadi itulah yang mematik Betul, Kak. rasa penasaran anak juga jadinya ya tentang buku tersebut ya. Jadi iya sih kalau dulu dulu saya ada pengalaman buruk. Saya nyesel jadi baru nge-host IG Live sekarang ini dapat banyak ilmu dari Kak Eko. Kalau dulu saya pengalaman buruk itu saya beli buku gambar, saya beli isinya kosong. Ini makanya gimana? Kan saya pengingat gambar, ternyata buku gambar harus gambar sendiri. Aduh, saya nyesel. Ya itu artinya harus kreatif Kak Irfan. Iya betul, nyesel baru nge-host IG Live. Tapi ya sekaligus bersyukur sih, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kan. Jadi makasih banyak ini Kak Eko ilmu-ilmunya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Alhamid Andi ini yang juga ketua kelompok saya. Saya kebetulan ASN Academy Batch 3 kelompok 3. Jadi Kak Alhamid ini ketua kelompok saya, salam hormat ya Pak Ketua. Dia bertanya, kapan sih waktu yang tepat buat anak diperkenalkan ke buku untuk mulai menumbuhkan minat baca anak Kak Eko? Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Jadi kapan waktunya ya sekarang, sejak dini. Sejak dini itu artinya bukan waktu kecil, waktu dewasa atau kapanpun. Ya sekarang artinya seperti ini ya. Jadi saya menjelaskannya. Nah, ketika yang belum berkeluarga bisa membaca atau mempelajari atau ikut parenting tentang hal ini. Nanti diterapkan ketika sudah mulai berkeluarga. Dimulai dari saat anak, sebetulnya saya termasuk yang terlambat yang mengenalkan bacaan ke anak karena saya baru sadarnya itu setelah anak saya TK itu. 3 tahun sebelumnya itu karena saya belum terlalu paham ilmu parenting ya, jadi saya masih menyerahkan sepenuhnya pada pengasuhan yang sambil jalan. Nah, yang pertama kalau sudah menikah, ketika sudah mengandung, ini bisa kita mulai dari sana. Jadi tadi seperti yang saya sarankan, bisa mendengarkan, kan memang ada dalam agama Islam diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau bacaan-bacaan yang sholawatan itu akan bisa didengar oleh anak ya, artinya tidak didengar secara kita mengartikan harfiah ya, tapi dengan cara Allah anak itu akan mengetahui, terekam di dalam pikirannya. Nah, itu kita bisa juga mulai membacakan cerita-cerita. Artinya tidak membaca cerita sendiri, harus ditemani suami ya tentunya, atau sang suami membaca cerita yang ada istrinya, jangan biar ada semacam aktif untuk berdialog seperti itu. Nah, kemudian ketika anak sudah lahir, itu dimulai ketika akan tidur, kita bacakan cerita-cerita itu, tidak harus cerita yang panjang ya, kita berkata baik, terus kemudian cerita sekilas atau berdoa atau sholawat itu untuk anak yang masih bayi itu akan didengar. Jadi pun kita ketika bercerita di sampingnya, meskipun dia tertidur atau dia sedang akan tidur, itu akan bisa didengar oleh sang anak. Ini dari pengalaman saya membaca ya, karena saya nggak mempraktikkan waktu anak saya masih kecil. Yang jelas waktu kecil itu saya lebih suka menyanyi atau sholawat ya, menyanyikan lagu-lagu yang puji-pujian syukur gitu. Nah ketika sudah lahir,
cerita bergambar itu mulai bisa kita lihat kan ya, misalnya anak ini gambar apa misalnya bunga, atau sambil pengenalan kosakata ya. Jadi meskipun dia tidak bisa membaca katanya di situ, tapi ketika kita bunga gitu, dia kan tahu intonasi kita ya dan mendengar. Meskipun dia tidak bisa membaca, tapi dia akan tahu kalau itu bunga. Misalkan saja yang sudah dewasa, ketika di sini ada gambar sapi, tetapi di sini ditulisnya embek, dia akan mengatakan ini sapi, tidak membaca tulisannya, tapi malah mengatakan gambarnya. Misalnya ditulis saja ini mangga gitu ya, ditulisannya sebenarnya tulisannya itu pepaya, tapi anak akan mengatakan itu mangga, tapi bukan kata-katanya. Nah ini ciri apa ya, ciri aktif bagaimana anak itu bisa merekam gambar-gambar itu, kosakatanya bisa masuk. Nah ketika anak sudah mulai bisa 1 atau 2, 3 tahun, itu bisa kita tadi dampingi dengan dongeng-dongeng sebelum tidur, dan apa namanya, memberikan sediaan atau buku-buku yang ada gambarnya. Terus kemudian kan buku itu ada batasan-batasannya ya. Untuk usia anak tertentu itu hanya berapa kata. Untuk anak usia tertentu misalnya untuk SD kelas 3 sampai kelas 6 itu sudah boleh berapa kata, dan itu akan terlihat di dalam buku tersebut. Biasanya di sini ada tulisan untuk usia misalnya 1 sampai 5 tahun, atau untuk usia SD. Di situ ada biasanya buku-buku yang memang dikhususkan untuk usia-usia tertentu. Nah, bisa di situ. Tetapi kalau memang anaknya sudah terlanjur gede, maksudnya sudah SD nih, kayak anak saya kelas 5 atau kelas 4 ya, atau kelas 2. Nah, itu bisa kita mulai dari sekarang juga, Kak. Yang pertama nih, Kakak ajak ke toko buku. Ajak aja ke toko buku dulu. Toko buku di sana itu biarkan dia melihat-lihat, atau ke perpus. Kalau misalnya nggak ke toko buku, ke perpus, biarkan melihat-lihat semua buku. Nanti sekali dia belum tertarik untuk membeli atau memilih ya, 2 kali, 3 kali, saya yakin dari 3 kali kunjungan ini ke toko buku atau ke perpus, dia akan sudah mulai melihat. Kan biasanya di toko buku itu ada buku yang sudah dilepas plastiknya ya. Nah itu mungkin dia akan lihat ya, misalnya si Ki, atau juga misalnya si Delong, atau juga si Kevin. Jadi banyak buku yang tokoh-tokohnya itu menarik anak, itu pasti akan terlihat. Nah setelah itu ajak ke perpus atau ke toko buku atau ke taman bacaan. Nah selain itu ketika bepergian ini pengalaman saya juga ya. Jadi ketika kita piknik atau mudik atau ke rumah teman atau ke rumah saudara, bawakan buku. Baik itu kalau misalnya masih kecil ya buku gambar kosong seperti yang dibilang Mas Irwan tadi, nggak masalah. Kasih pensil 1, ini 1. Terus yang kedua buku cerita atau buku gambar apapun bawakan. Jadi itu nanti ketika di acara tersebut anak-anak bosan atau ada sesuatu yang kita tidak sangka, anak akan lebih beralih asik dengan bukunya. Dia akan menggambar atau apa. Nah, jadi itu kemudian setelah itu apa, kita sendiri yang praktik ya. Jadi kita membaca. Jadi orang tua juga harus membaca. Jadi salah satunya itu. Terus yang ketiga, kalau memang sudah SMP atau SMA ya, yang itu juga belum terlanjur sebetulnya, kita masih bisa memberi kesempatan untuk menumbuhkan minat baca itu. Ini ya, kalau di Instagram itu ada komunitas-komunitas yang dia itu memberi penghargaan sertifikat ya untuk aktif membaca. Jadi anak saya itu sudah pernah ikut di itu ya, one day. Pokoknya intinya satu komunitas yang 1 hari minimal 2 halaman itu loh. Nah itu anak saya ikutkan itu, dan dia berhasil tantangan itu selama 10 hari ya, 10 hari atau 15 hari membaca buku yang sehari minimal 2 lembar, dan dia bisa malah habis berapa puluh buku, karena dia sudah saya kasih pemikiran, dia nanti ini dapat sertifikat. Nah sertifikatnya kalau adik kuliah nanti bisa dilampirkan, nah nanti adik bisa dapat beasiswa, saya bilang gitu. Jadi dia dapat sertifikat, misalnya Muhammad Iksan telah mengikuti ajang membaca selama 15 hari dengan jumlah halaman 450 halaman.
dengan sebanyak 2 buku. Dia dapat sertifikat itu sudah beberapa kali ya. Kemudian ada juga yang komunitas berani baca, itu juga ada komunitas seminggu baca 1 buku. Kenalkan dengan komunitas-komunitas itu yang targetnya apa, meskipun mereka itu hanya dapat sertifikat, tapi itu penghargaan ya. Intinya menumbuhkan minat baca mereka. Oh, aku jadi senang membaca, meskipun kita juga bisa sebetulnya misalnya memberikan, kalau adik 1 bulan hatam 3 buku, bulan depan saya tambah misalnya beli buku baru lagi, seperti itu juga bisa. Nah, trik selanjutnya beri hadiah. Hadiah itu tidak harus mainan atau tidak harus baju baru atau selain, tapi bisa buku. Jadi saya sekarang lebih sering memberi hadiah anak saya itu buku ya. Jadi buku yang kira-kira mereka sukanya buku apa, itu saya berikan dengan kejutan-kejutan, kadang tertentu langsung diberi gitu. Itu salah satu tipsnya Kak. Jadi membaca kapan waktunya itu ya sekarang. Artinya kalau memang masih kecil ya dimulai dari sekarang. Kalau memang sudah SD ya belum terlambat. Artinya kita masih bisa, SMP pun masih bisa, anak yang sudah SMA pun apalagi masih bisa juga untuk menyenangi, karena bacaan itu beragam ya. Ada yang memang sastranya yang sekelas Joko Pinurbo, Sino Kumiro, kemudian Dilestari, dan sastrawan-sastrawan besar lain. Ada juga yang bacaan-bacaan ringan yang menghibur, ada juga bacaan-bacaan motivasi. Itu bergantung selera anak. Seperti itu, Mas. Iya, kepanjangan ya jawabannya. ya nggak apa-apa, santai, malah enak daripada kalau misalnya ada yang bertanya dapat jawabannya singkat. Ini kalau gini kan malah detail, malah runut, malah jadi lebih paham. Jadi santai Kak Eko, malah makasih nih. Kemudian Siap. ada pertanyaan lagi nih dari Kak Oktorinaria lagi, Kak Ria lagi ya. Jadi apa ada faktor Siap. gender sih Kak, kalau ada mitos anak laki-laki lebih suka buku yang bergambar gitu-gitu, ada nggak sih Kak mitos gender kayak gitu itu? Saya baru dengar ya kalau Iya, mitos gender itu sama. ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada ya sebetulnya ya, karena itu bergantung penyediaan kita ya. Karena saya orang tua seringnya misalnya menyediakan buku anak komik misalnya, jadi anak-anak lebih suka komik dan bergambar. Mungkin kalau anak saya dari kecil itu saya sediain buku-buku masakan atau buku-buku motivasi yang misalnya yang tidak ada gambarnya, mungkin akan suka juga ya. Tapi memang secara tidak langsung faktor gambar ini sangat menarik untuk anak. Jadi memang baik laki-laki maupun perempuan itu awalnya tentunya daya tariknya gambar ya, apalagi cover yang menarik itu pertama dilihat anak ya, dan isinya meskipun nanti cuma dibuka-buka, tapi anak ini tuh lebih tertarik ke gambar ya. Jadi kalau mitos saya rasa sebetulnya bukan. Jadi karena memang faktor pendukungnya ya, penyedia bahan bacaannya juga ya. Artinya sekarang pun anak-anak saya sudah beralih ke bacaan yang tidak ada gambarnya, misalnya ya yang saya bilang tadi, memang bacaan agak berat yang sekaryanya Andrea Hirata itu sudah mulai dibacanya, tetapi masih dalam pengawasan saya. Bahkan saya pernah membaca Laut Bercerita, dia itu penasaran, ternyata udah dibaca sampai setengah. Saya waduh, karena di dalamnya ada adegan juga yang untuk anak masih kurang ya, tapi dia penasaran di mana sih Bu Pulau Seribu, terus kemudian tanya lagi, Ibu di dalam laut memang ada penjara, dia masih tanya-tanya yang kayak gitu. Jadi si Laut Bercerita kan menceritakan gerakan mahasiswa ya, jadi anak saya tertarik juga itu, padahal di dalamnya nggak ada gambar ya, anak saya baru kelas 3 juga. Tapi karena melihat gambar judulnya itu dia akhirnya laut. Jadi ketika saya membawa pulang, karena saya juga suka membaca ya, jadi saya sering membawa pulang buku-buku itu, terkadang kalau tidak saya amankan dia ikut baca juga. Makanya bergantung ya apakah itu mitos atau tidak. Kalau menurut saya sih tidak ya, karena memang orang tua atau penyedia bahan bacaan itulah faktor utamanya ya. Ketika anaknya cewek pun ketika akan disodori buku-buku yang komik, dia juga pasti akan tertarik seperti itu. Siap. Semoga menjawab ya Kak Ria kalau Anda menyimak tadi. Dan ini ada pertanyaan menarik juga dari Kak Rofik lagi, Kak Rofik _TH. Kan ya kayak tadi Kak Ria juga, Kak Eko juga sempat singgung kalau kan orang tua ya membacakan cerita untuk anak. Nah, bagaimana cara melatih orang tua supaya
jago storytellingnya ini. Ya mungkin ini problem beberapa orang tua juga ya, mungkin kurang bisa bercerita atau kurang memiliki komunikasi yang baik dengan anaknya, mungkin seperti itu. Jadi gimana sih cara melatih orang tua supaya bisa storytelling ke anaknya gitu, Kak Eko? Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Memang tidak mudah ya untuk bisa bercerita yang menarik, apalagi di depan anak. Ketika kita belum punya apa namanya gambaran ya. Saya juga awalnya seperti itu. Jadi saya memang awalnya juga nggak bisa bercerita atau menceritakan apa. Tapi ketika pada saatnya itu kita bisa melihat di YouTube ya cara-cara mendongeng dan sebagainya. Kadang dulu pakai boneka ya, biasanya kan di kamar itu ada boneka ya. Jadi misalnya gajah gitu ya, gajah binatang yang sangat besar. Nah jadi kita pakai ekspresi saja, sangat besar gini gini itu nanti menyenggol anak kita, terus anak kita pada jatuh gitu, terus mereka ketawa-ketawa, terus hidungnya panjang, panjangnya kita giniin, nanti sampai ke telinga mereka atau ke hidung mereka, terus telinganya lebar, terus pegang telinganya dua-duanya gitu. Jadi sambil kita berekspresi dan tentunya apa melihat situasi dan kondisi ya, artinya memang kita tidak untuk membaca saja, kita hanya bisa mengambil poin-poinnya. Bahkan cerita itu tidak ada di dalam buku pun bisa kita ceritakan, misalnya siput berlomba dengan kancil atau bagaimana. Nah kita ceritakan dengan ekspresi dan tentunya dengan alat bantu ya. Kalau misalnya ada guling, si guling misalnya jadi berperan, si Juki sedang apa gitu misalnya. Jadi nama-nama tokoh misalnya Malin Kundang itu bisa kita gunakan alat-alat bantu yang ada di kamar itu ketika kita mendongengnya di kamar. Nah kemudian yang kedua memang tidak semua orang tua bisa mendongeng, benar sekali, dan kita bisa apa ya, memanfaatkan teknologi ya. Sekarang itu banyak sekali di YouTube juga yang ada dongeng-dongeng ya, yang cara-cara mendongeng juga ada. Nah kita bisa mengajak anak kita sesekali menonton dongeng yang ada di laman atau di YouTube seperti itu Kak. Kalau dulu sih saya sih ya serta merta aja, jadi otodidak, tahu-tahu ya seperti itu gitu. Luar biasa sekali. Jadi ya dapat banyak ilmu ini jadinya nih. Kalau kaitannya dengan bulan Ramadan sekarang ini Kak, apa ya? Ada nggak buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang mungkin Kak Eko kenalkan atau tekankan lagi kepada anak-anak khususnya bulan Ramadan, bulan puasa seperti ini? Kalau saya sih nggak ada ya, intinya kalau buku-buku Islam sih seperti Muhammad Al-Fatih itu kan dia punya seri 1, seri 2 dan minta seri 3, atau pengen jadi baik kayak karya Om Esku itu di sana banyak hikmah-hikmahnya juga. Kalau untuk membaca Al-Qur'an itu jadi saya setiap hari itu 1 lembar, Pak. Jadi setelah maghrib atau sebelum buka itu 1 lembar. Nah itu membaca Al-Quran ya, artinya kan di dalam agama Islam kita juga perlu mengajarkan untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi si anak saya Muhammad Ihsan waktu kelas 2 itu sudah sudah hafal juz 30. Kemudian si Paling sudah waktu kelas 4 juga hafal juz 30. Nah, itu tipsnya atau triknya kita murojaah setiap hari ya, bukan dengan saya sih, dengan ayahnya. Jadi peran orang tua dalam hal ini ayah ya itu sangat penting ya. Jadi sama ayahnya itu murojaah tiap hari setelah maghrib, kemudian mengaji, membaca Al-Quran tadi. 1 lembar itu minimal setiap hari, dan itu kalau hari ini enggak, besok harus ganti 2 lembar. Seperti itu saya di tempat saya, dan alhamdulillah sudah berjalan ya dari setelah dia lulus Iqra sudah berjalan, sekarang sudah sampai di surat An-Naml. Itu yang paling. Nah itu untuk tips-tips selama bulan Ramadan, menyeimbangkan bagaimana anak-anak juga bacaan Al-Qur'annya atau rohaninya dapat, ya kita menyediakan buku-buku yang intinya di dalam buku tersebut ada kajian, tetapi secara tidak langsung, misalnya adab makan, kemudian ada berbuka, terus kemudian akhlak-akhlak bagaimana tadi kita harus menabung dulu tanpa berhutang untuk membeli sesuatu, itu bisa
didapat dari buku-buku yang insya Allah anak-anak baca seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan bulan Ramadan ini, Kak. Siap. Wah, luar biasa sekali Kak Eko. Dan Kak Eko ini posisi di Karawang ya? Ya, betul. Ini pas lagi WFH. Oh, pas WFH, siap. Dan mungkin kalau jam buka puasanya Karawang hampir sama-sama Jakarta lah ya? Beda 2 menit, 1 menit ya. Oke, siap. Karena juga ini kita nggak terasa Kak, sudah 1 jam ini. Kita sudah 1 jam live Instagram ini dan mungkin yang namanya ibu-ibu ya, pasti perlu untuk menyiapkan apa? Menyiapkan buka untuk keluarganya. Sebelum kita menutup acara ini boleh nggak Kak minta closing statement dulu dari Kak Eko? Baik, terima kasih. Jadi saya terima kasih Mas Irfan dan negarawan yang telah memfasilitasi kami di bincang sore ini. Saya sangat mengapresiasi sekali diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih pada teman-teman negarawan yang setia untuk menyimak diskusi kami. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Intinya kita orang tua memang sangat penting untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, marilah kita sama-sama mendidik dan membentuk generasi penerus bangsa dengan cara membiasakan membaca sejak dini dan membentuk karakter anak itu bisa dimulai dari buku, karena di sanalah ada ilmu pengetahuan, ada wawasan, dan ada segala hal yang ada di dunia ini. Ibaratnya buku adalah jendela dunia. Mari kita sama-sama membuka wawasan anak dengan membaca. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Eko atas kesempatan. Sama-sama. Ya, waktunya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan. Dan tadi kita juga sudah janji ya Kak, kalau mau kasih satu buku untuk penyanyi terbaik ya. Silakan. Jadi mau Kak Eko aja atau jadinya saya nih yang pilih penanya terbaiknya Kak? Kak Irfan aja. Oh iya. Kak Irfan aja, semua pertanyaan terbaik sepertinya, tapi harus ada satu aja ya. Betul, iya. Semua pertanyaan. Karena stoknya tinggal satu di rumah. Iya itu. Semoga nanti kita doakan ya sama-sama negarain semua. Semoga Kak Eko nanti bisa restock apa sih istilahnya Kak kalau nyetak ulang itu Kak? Sebelumnya ini sudah cetak ulang kedua karena yang cetak ulang pertama habis. Ada di penerbit, silakan nanti bisa DM Diomedia atau teman-teman bisa lihat Instagram saya ya tentunya. Dan apapun yang kita persembahkan untuk anak, jadi mari kita berikan yang terbaik untuk anak. Silakan Kak, dipilih Kak Irfan saja. Oh, oke, siap. Wow, buku sudah dicetak ulang, sekarang tinggal sisa 1. Wow, luar biasa. Kita doakan semoga suatu saat nanti Kak Eko bisa buka toko buku sendiri ya Kak. Buka toko buku sendiri, ya, amin. Bikin percetakan sendiri supaya yaitu minat baca anak dan juga hobi Kak Eko sendiri jadi terakomodir jadi satu tempat gitu, asik kayaknya. Oh. Sebetulnya masih ada Mas di Shopee juga bisa di Shopee juga yang promosi ya. Oh iya. Iya, atau di penerbit Diomedia. Siap-siap cari di Shopee di penerbit Diomedia buku judulnya bukunya Kak Eko? Yang buku buat anaknya itu? Rahasia Jojo Sang Juara. Rahasia Jojo Sang Juara. Rahasia Jojo Sang Juara. Oke, siap. Jadi ini mohon maaf ya kakak-kakak karena dari 1.700 follower negarawan ada sekitar 1.800 pertanyaan tadi ya. Jadi saya agak bingung milihnya, tapi untuk kesempatan kali ini ya mungkin ini juga rezekinya saya memilih Kak Rofik _TH yang berhak mendapatkan satu buku gratis dan juga bahkan ongkos kirimnya juga gratis ya Kak Eko. Luar biasa donasi dari Kak Eko, semoga juga menjadi berkah Kak Eko di bulan Ramadan ini. Dan untuk Kak Rofik, untuk pengiriman hadiahnya mungkin nanti bisa DM Instagram negarawan.id ataupun juga bisa DM Instagram Kak Eko di ekomarini82 ya Kak? Iya, betul. Iya. Luar biasa, selamat Kak.
Rofik, dan juga terima kasih banyak Kak Eko. Saya izin mengakhiri Sama-sama. kebersamaan kita selama 1 jam ini. Semoga kita bisa berbincang lagi, berdiskusi lagi di lain kesempatan, karena pasti banyak sekali Siap. tema-tema dan bahasan-bahasan lain yang masih bisa kita gali lagi ya Kak Eko. Terima kasih banyak Kak Eko. Siap. Sudah. Terima kasih Mas Iya. Irfan. Sukses untuk semua. Sama-sama, Salam. siap. Saya izin remove Kak Eko. Oke. Itu tadi Negarian semua perbincangan kita dengan Kak Eko, bagaimana cara menumbuhkan minat baca pada anak. Luar biasa sekali ya. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada para Negarian semua. Dan juga saya ingin mengingatkan sekali lagi sebelum mengakhiri ngebeduk kita kepada kesempatan sore hari ini. Jadi dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan 1443 Hijriah, komunitas negarawan mau mengajak Negarian semua untuk mengasah pengetahuan dalam kuis Ramadan yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 30 April. Dan ada syarat ketentuannya. Yang pertama, follow Instagram @negarawan.id, kemudian menjawab kuis melalui Instagram story @negarawan.id atau platform lain. Nanti akan ada infonya. Dan kuis ini berlangsung selama bulan Ramadan. Pemenang kuis adalah yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak, dan apabila terdapat jumlah poin yang sama, pada akhir nanti akan ditentukan berdasarkan jawaban tercepat. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 30 April melalui Instagram @negarawan.id. Jadi ikuti kuisnya dan menangkan hadiahnya. Dan jangan lupa juga untuk memantau terus Instagram Story Negarawan untuk info ngebeduk Negarawan nunggu beduk selanjutnya. Karena tiap hari selama bulan Ramadan ini kita akan hadir menemani Negarian semua dengan host dan narasumber dan tema yang tidak kalah seru untuk menemani ngabuburit atau menunggu buka puasa. Dan saya Irfan Dika Pratama selaku host pada kesempatan ngebeduk kali ini memohon maaf apabila dalam ngebeduk sore hari ini ada kesalahan maupun kata-kata kurang yang berkenan. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa ya, sahabat Negarian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu buka puasa ya, sebentar lagi ya. Selamat menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Saya izin mengakhiri ya. Iya, terima kasih banyak Kak Tri, Kak Maris. Saya izin mengakhiri. Terima kasih banyak juga Kak Ria, saya lupa. Kak Ria sudah mengasisten saya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Ria. Terima kasih semua Negarian, saya izin mengakhiri ngepeduk kita episode 8 April 2022.